Halo sahabat jomblo yang dalam perjuangan, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Pengangguran tidak dianggap dan selalu jadi bahan gunjingan, itu hal biasa. Kembali lagi dengan saya Bang Cuy. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Hole in the Ground, bercerita tentang seorang ibu yang merasa anaknya bukan anaknya lagi karena ada makhluk misterius menyeramkan yang sudah menyerupai anaknya. Tanpa banyak bacot lagi, langsung aja cari tempat sunyi, posisikan badan kalian dengan benar, dan mulai colinya. Loh, filmnya kampret. Sorry, keceplosan. Oke, langsung aja kita engkol sana. Engkol sana. Jangan kasih. Di awal cerita memperlihatkan seorang wanita bernama Sarah. Dia mempunyai seorang anak bernama Chris. Sarah sedang terjadi konflik dengan suaminya. Kemudian Sarah membawa Chris mengasihkan diri ke sebuah tempat pedesaan terpencil di Irlandia. Mereka tinggal di sebuah rumah tua dekat dengan hutan. Suatu ketika mereka pergi jalan-jalan, dan pada saat di perjalanan pulang, Chris cerita kalau dia tidak suka dengan sekolah barunya karena dia membenci salah satu temannya bernama Stewart. Dan tiba-tiba Awas mama, ada Sule. mereka hampir saja menabrak orang. Karena terlalu serius mendengar cerita Chris, Sarah jadi hilang kendali. Untung saja cuma spion yang menabrak pohon. Kemudian Sarah keluar. Ternyata orang tadi adalah nenek dengan pakaian yang menyeramkan. Mulutnya sambil komat-kamit, seperti baca mantra. Di dalam mobil Chris sudah ketakutan. Sekilas mirip dukun beranak weh. Setelah mengambil spion yang patah, Sarah langsung pergi dari sana. Lalu sesampainya di rumah, Sarah membersihkan stiker dinding yang sudah kusam. Dia menyuruh anaknya makan. Si Chris anaknya itu paling susah jika disuruh makan. Nak, makan nak, jiwa karing sambal acan. Lalu Chris menjawab, kenapa dulu lagi asik bermainan nah. Karena susah disuruh makan, Sarah pun mengajak bermain permainan kesukaan mereka. Kemudian mulai berhitung 3, 2, 1. Lama-lamaan muka jelek mereka berdua. Akhirnya Chris kalah dan harus menuruti kemauan ibunya. Lalu Chris pun makan. Nah, seperti itulah cara bermainnya. Habis itu Sarah pergi ke ruang bawah tanah buat nyari sekrup di gudang. Mendadak Tolong, gelai. terdengar suara Chris meminta tolong, yang ternyata ada laba-laba di rumah mereka. Chris paling takut sama laba-laba. Sarah pun menangkap laba-laba itu dan mau melepaskan ke alam bebas. Tapi Chris malah marah sama ibunya. Kenapa kada dimatiin laba-labanya mak? Mun abah pasti sudah dimatii. Kemudian Chris bertanya, kapan ayahnya datang? Sambil berbicara emosi, diinjaklah laba-laba tadi dan bilang ibunya pembohong. Lalu Chris pergi ke hutan belakang rumah. Sarah pun mengejar Chris. Christopher, di mana ikam nak? Coba Buan Pian bayangkan, mencari anak di tengah hutan sorangan. Kada cagatan lah bulu. Pas waktu di tengah hutan, langkah Sarah pun terhenti. Behai ganalnya lubang. Sarah berbicara di dalam hati. Kok ada lubang seganal ini di dalam hutan? Lubang apa ini? Tiba-tiba Chris ada di belakang Sarah. Chris minta maaf, dia sadar kalau si ayah menyakiti ibunya, makanya mereka jadi pisah. Lalu Chris bertanya, lubang apa itu mak ganal banar? Karena Sarah tidak mau terjadi apa-apa kepada mereka, Sarah pun membawa Chris pulang. Keesokan harinya sepulang sekolah, muka Chris terlihat murung. Lalu ditanyalah oleh ibunya, apa nak? Kenapa merangut? Chris pun menjawab, ada acara talent show di sekolah. Umpat nakai nyaman berisi banyak kawan. Tetapi Chris tidak mau ikut dan tidak mau punya teman baru. Di sini Chris terlihat belum bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Malam harinya Sarah makan bersama di rumah Lois, bos tempat dia bekerja. Lois menceritakan seorang nenek bernama Norin. Nah, Norin inilah nenek misterius yang hampir mereka tabrak. Dulu Norin mempunyai anak bernama James, yaitu teman sekolah Lois. Suatu ketika si Norin datang ke sekolah, mendadak dia teriak-teriak di ruang kelas anaknya. Orang-orang menganggap Norin gila. Kemudian suatu hari Norin berobat untuk mengurangi stresnya. Bukannya sembuh dari penyakitnya, dia melakukan hal yang tidak masuk akal.
yaitu membunuh anaknya James dengan menabrakkan mobil hingga mati mengenaskan. Jadi begitulah kenapa nenek bertingkah aneh. Di tengah malam, Sarah terbangun dari tidurnya. Terdengar suara hempasan pintu dari bawah. Sarah pun langsung bangun dan melihat kamar anaknya. Ternyata Chris tidak ada di kamarnya. Terlihat pintu dapur terbuka. Dengan memberanikan diri, Sarah mencari anaknya sampai ke dalam hutan. Di dalam hutan sempat terlihat penampakan sesuatu. Sarah pun mengeceknya. Ternyata tidak ada apa-apa di sana. Beh, luar biasa. Tacut banar Sarah nih. Mun ulun melihat penampakan kayak itu bisa buka mancicing. Lalu Sarah pun kembali ke rumahnya untuk menelpon polisi. Sarah menduga anaknya sudah diculik. Dengan kondisi panik, menelpon polisi dan suara tidak jelas, tiba-tiba Chris sudah ada di belakang Sarah. Sarah pun bertanya kepada Chris, "Chris, kemana ikam tadi?" "Ulun dari tadi ada di kamar." "Jangan berkerambut ikam Chris, mama tadi ke kamar kam kedada." "Ada ay, ulun di kamar." "Mama kenapa?" "Sehat aja lah." Nah, semenjak malam itulah Chris berubah. Beberapa keanehan pada Chris pun bermunculan. Besok harinya Sarah cek kesehatan ke dokter untuk mengecek keadaannya. Lalu dokter sempat melihat luka bekas jahitan di kepala Sarah. Luka lama bekas berkelahi dengan suaminya. Lalu dokter itu memberikan obat tidur agar mengurangi rasa cemasnya yang berlebihan. Ketika malam hari, Sarah menyuruh Chris makan. "Chris, makan nak." Pas Sarah lagi mematikan TV, tiba-tiba Chris sudah ada di meja makan. Sarah terkejut, tidak seperti biasa, Chris paling susah jika disuruh makan. Kemudian sebelum tidur, Sarah meminum obat yang diberi dokter tadi, dan akhirnya Sarah tertidur dengan nyenyak. Di pagi harinya, saat Sarah bangun, dia terkejut dengan Chris yang sudah ada di kamarnya. Chris memberi bunga kepada ibunya. Sarah pun sempat memarahi Chris. "Mama rancang bepada kalau jangan keluar rumah sorangan." Walaupun Sarah sempat kesal, Sarah senang menerima bunga dari Chris. Sarah pun memeluk Chris. Sepulang sekolah di hari itu terlihat berbeda. Chris yang semula pendiam, tidak suka berteman, di hari itu terlihat dia sangat senang bermain dengan teman-temannya. Padahal sebelumnya Chris pernah bilang dia tidak suka banyak teman. Ketika di perjalanan pulang, Sarah bertanya kepada Chris, "Siapa aja kawan pian tadi nak?" Chris pun menjawab, "Michael, Peter, Sam, dan Stewart." Sarah sempat terkejut mendengar Chris berteman dengan Stewart karena Chris pernah bilang kalau dia tidak suka dengan Stewart. Namun Sarah beranggapan itu hal yang baik karena Chris bisa mempunyai banyak teman. Tidak lama berselang, terlihat nenek yang dulu pernah hampir mereka tabrak. Mendadak nenek itu menatap mereka dengan tatapan yang tajam, mulutnya sambil komat kamit. Sarah mencoba membunyikan klakson agar nenek itu menepi. Karena tidak mau menepi, Sarah keluar dari mobilnya menyuruh nenek itu menepi. Malah nenek yang bernama Norin itu berkata, "Ih, nyalain anak ikam," sambil menatap ke arah Chris. Kemudian Mr. Des, suami Norin, datang. Mr. Des minta maaf karena istrinya sudah menghalangi jalan. Waktu Sarah mau lanjut perjalanan, Norin menatap Chris. Sekali lagi dia bilang, "Ih, nyalain anak ikam, ih, nyalain anak ikam." Pang! Dengan kerasnya Norin menghampaskan kepalanya ke kaca mobil dan Chris pun tidak ada respon apa-apa dengan kejadian itu. Mr. Des menahan istrinya dan Sarah langsung pergi dari sana. Chris sangat berbeda sikapnya. Yang sebelumnya dia penakut, tetapi kali ini dia tidak ada respon sama sekali. Ya karena Lois pernah bilang Norin mempunyai penyakit jiwa, jadi Sarah tidak menanggapi hal yang dibilang Norin tadi. Di malam hari setelah menidurkan Chris, Sarah kembali meminum obatnya. Pada malam itu pun Sarah tidur nyenyak lagi. Besok paginya Sarah dan Chris sebelum berangkat sekolah, mereka mampir dulu ke rumah Mr. Des untuk menengok keadaan Norin. Astaga naga, tahulah Buan Pian apa yang dilihat Sarah. Di halaman rumah terdapat mayat Norin yang kepalanya terkubur di dalam tanah. Tubuhnya pun mulai membusuk dengan menjadi makanan burung gagak.
Kemudian polisi datang ke TKP dan Sarah memberi keterangan kepada polisi. Sambil menjawab pertanyaan polisi, Sarah melihat Chris mematahkan tangan polisi lainnya. Sarah pun terkejut, ternyata itu hanyalah halusinasi. Nah, sejak itulah Sarah menyadari anaknya ada yang aneh. Kemudian Sarah pergi bekerja. Di tempat kerja Sarah bertanya kepada bosnya Lois. "Bos, Pian soah merasalah anak Pian jadi berubah sikap." Lalu Lois pun menjawab, "Amun ada maunya, pasti ai berubah. Yang tadinya nakal ngalih ditagur, bisa jadi penurut. Hehehe, bujur juajar Pian bosai." Besok harinya, Sarah pergi melayat ke rumah Mr. Dash. Di sana dia melihat kalau seisi rumah penuh dengan cermin yang ditutupi dengan kain hitam. Lalu Sarah mengobrol dengan Mr. Dash. "Kenapalah semalam bini Pian bepada mun Chris lain anak ulun?" Kemudian Mr. Dash bercerita, "Dulu Norin merasa kalau ada yang aneh lawan anak kami James. Bini ulun beranggapan kalau James selain anaknya. Habis itu James dibunuh bini ulun karena dianggap orang lain. Makanya bini ulun kayak itu kelakuannya." Untuk menghilangkan rasa cemas, Sarah pergi jogging ke hutan belakang rumah. Ampun, kayak kedada tempat lain aja hendak jogging. Mendadak, Sarah melihat boneka kesayangan milik Chris. Lalu Sarah melihat lubang raksasa yang ada di tengah hutan. Ternyata lubang itu menghisap apapun yang masuk ke dalamnya. Pas lagi makan siang, Sarah memperhatikan Chris makan. Sarah heran, Chris makan sangat lahap. Tidak seperti sebelumnya, Chris paling susah jika disuruh makan. Lalu Sarah bertanya kepada Chris, "Chris, Pian ada jalanan ke hutan kah?" Chris menjawab sambil makan, "Kedada maai. Kok beberapa hari ini mama kedada melihat mainan kesukaan Pian? Yakinlah kedada ke hutan." "Kedada maai. Imbah pang, kenapa mainan Pian bisa ada di hutan? Jangan belajar berkeramput." Chris sejenak terdiam. Chris bilang dia tidak berbohong. "Jangan berkeramput Chris. Ulun kedada berkeramput maai. Jangan bakaras berkeramput kayak itu Chris." Dan tiba-tiba ulun kedada berkeramput. Meja makan terdorong keras oleh Chris. Sarah langsung terdiam dan ketakutan melihat yang dilakukan Chris. Kemudian Chris pun minta maaf atas apa yang terjadi. Lalu setelah Sarah mandi, dia mendengar suara Chris yang sedang berlari-lari di kamarnya. Pelan-pelan Sarah mengintip Chris. Wih, ternyata Chris berusaha menangkap laba-laba. Pas sudah dapat, laba-laba itu pun dimakan oleh Chris. Karena ketakutan, Sarah langsung lari ke kamarnya. Besok harinya, Chris dibawa ke dokter anak untuk memeriksa kesehatan mental Chris. Karena Sarah melihat Chris makan laba-laba, dokter bilang kalau Chris baik-baik saja dan menganggap apa yang dilihat Sarah cuma halusinasi akibat kelelahan. Kampret dasar dokter abal-abal. Kada bisa bedakan manusia lawan manusia jadi-jadian. Setelah mengantar Chris pulang, Sarah pergi ke toko elektronik untuk mencari kamera. Lalu pada saat Chris menonton TV, Sarah masuk ke kamar anaknya dan menyembunyikan kamera di kamar anaknya. Sarah ingin membuktikan bahwa ada yang aneh dengan anaknya. Pas Sarah jemur pakaian, terlihat Chris yang sedang mengawasi Sarah dari atas rumah. Woi, mengerikan coy punya anak psikopat. Besok paginya, Sarah terheran melihat Chris yang siap-siap berangkat ke acara talent show. Padahal sebelumnya Chris tidak ingin ikut acara itu. Makin menjadi-jadi kecurigaan Sarah pada anaknya. Di acara itu, Chris bersama teman-temannya mengisi paduan suara. Anak-anak yang terpilih bergantian menyanyikan bait-bait lagunya. Pas giliran Chris menyanyi, Sarah kembali berhalusinasi. Dia merasa tidak punya ikatan batin dengan Chris. Dia pun makin yakin kalau itu bukan anaknya. Dengan panik ketakutan, Sarah berlari dari acara itu untuk pulang ke rumah. Karena pintu terkunci, Sarah tidak bisa keluar. Kemudian Lois datang, bos Sarah. Lalu Sarah bilang kepada Lois, "Chris lain anak unda." Chris pun datang dengan muka polosnya. "Kayak apa penampilan ulun tadi mah?" Lois dan guru Chris menganggap kalau ada yang aneh dengan Sarah. Dengan rasa tidak peduli, Sarah pergi meninggalkan mereka. Waktu sampai di rumah,
Sarah langsung melihat hasil rekaman kamera yang dia sembunyikan di kamar Chris. Wih, tak hijat langsung Sarah melihatnya. Sarah langsung pergi ke rumah Mr. Dash menunjukkan hasil rekaman video anaknya. Sarah pun bilang, "Coba lihat Mr. Dash, ternyata Bini Pian selama ini kada gila. Chris lain Chris dan James lain James." "Mbak diam, jangan bahas itu lagi." Mr. Dash langsung melempar kamera itu. Entah apa yang terjadi dengan Mr. Dash. Sepertinya dia tidak suka jika ada orang yang membahas istrinya lagi. Sepulang dari sana, Sarah dikejutkan dengan Chris yang sudah ada di rumah. Sambil dipeluknya, Chris anaknya itu, Sarah sudah punya rencana membongkar siapa orang yang sudah menyamar jadi anaknya itu. Kemudian Sarah membuat makan malam yang sudah dicampur dengan obat tidur. Sesudah makan, Sarah mengajak permainan kesukaan mereka seperti di awal cerita. Chris pun cuma bisa terdiam. Dia tidak tahu maksud dari permainan itu. Sarah mulai berhitung. 3, 2, 1. Memang benar Chris tidak menjawab apa-apa karena tidak tahu. Lalu Sarah berbicara. "Ikam lain anak unda, ikam lain anak unda." Chris pun langsung mendekati Sarah. "Ada apa dengan Pian Mama?" Dengan tegas Sarah berbicara, "Ikam lain anak unda." Hiat. Chris jadi ngamuk mendengar ucapan ibunya. Sarah pun dihempaskan Chris sampai Sarah pingsan. Lalu Sarah sedikit sadar melihat Chris membuat lubang di tanah. Wih, dikuburnya hidup-hidup kepala Sarah. Setelah menguburkan kepala Sarah, obat tidur yang dimakan Chris tadi mulai bereaksi. Chris pun tertidur di sana. Dengan sekuat tenaga, Sarah mengeluarkan kepalanya dari dalam tanah. Sarah pun langsung menyeret Chris ke dalam gudang buat cari tahu siapa sebenarnya anak itu. Sesuai apa yang dibilang Mr. Dash, cermin bisa menunjukkan siapa wujud aslinya. Dengan gugup ketakutan, Sarah pelan-pelan melihat Chris dari kaca. Pas Sarah melihat, wih, ternyata monster yang sudah menyerupai anaknya. Ternyata monster aneh itu bangun. "Di mana anakku, kampret?" Lalu monster aneh itu menyerang Sarah. Sarah pun mencoba melawan dengan sekuat tenaga, menghampaskan monster aneh itu ke dinding. Wih, ternyata masih hidup. Monster itu berteriak sampai kejang-kejang. Lalu Sarah menguncinya di dalam gudang sambil nutup telinga gara-gara suara monster itu. Sarah pun berpikir, pasti monster ini ada hubungannya lawan lubang di tengah hutan. Kemudian tanpa pikir panjang, Sarah langsung pergi ke sana. Demi mencari anaknya, Sarah dengan nekat masuk ke dalam lubang itu. Dengan perlahan, Sarah terhisap ke dalam tanah. Ternyata di dalam lubang ada semacam goa. Terlihat sebuah terowongan kecil. Sarah pun mencoba masuk ke terowongan itu. Kampret, segala ada muka orang di sana. Sarah pun tetap melanjutkan menyusuri terowongan itu. Sampai di ujung terowongan terdapat goa. Di sana banyak berserakan tulang-tulang manusia. Ada kayak kuburan massal. Dan akhirnya Sarah melihat Chris yang terkubur setengah badan. Sarah pun segera menolong Chris. Ternyata Chris masih bernapas. Tidak lama berselang, ternyata monster aneh itu banyak di sana. Waduh, gara-gara gugup ulun menontonnya sampai cagatan bulu. Imbah cagat layu langsung. Sarah pun pergi dari gua itu membawa Chris. Ternyata ada salah satu monster aneh yang mengejar mereka. Monster aneh itu sempat memegang tangan Sarah. Ya, puk dispak, lepaskan tanganku, bungol. Pas dilihat Sarah, ternyata sudah berubah tangan monster tadi menjadi dirinya sendiri. Oh, jadi selama ini monster-monster inilah yang sudah menyerupai orang-orang di tempat itu. Kemudian, jurus emak-emak datang bulan. Ya, kedepak. Langsung patah tangan monster itu. Sarah segera membawa Chris untuk pergi. Waktu Sarah mengambil kunci mobil, terdengar suara monster aneh yang menyerupai Chris dalam gudang. Lalu Sarah membakar rumahnya agar monster aneh yang di dalam gudang ikut terbakar. Kemudian Sarah membawa Chris untuk pergi dari tempat itu. Di akhir film, terlihat Sarah dan Chris sedang berjalan santai.
Mereka tinggal di sebuah apartemen di tengah kota dan hidup bahagia. Walaupun Chris sudah kembali, Sarah khawatir kalau dia diculik monster lagi. Makanya di dalam apartemen Sarah menaruh banyak cermin. Dan film The Hole in the Ground berakhir. Jadi begitu alur cerita film The Hole in the Ground tahun 2019. Oke cuy, kita bertemu di alur cerita berikutnya. Saya Bang Cuy beserta kru yang bertugas, padahal kerja sendiri, mengucapkan terima kasih.